Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim Zulfan. Saya akan membacakan abstrak dan latar belakang. Abstrak. Keadilan merupakan tujuan fundamental hukum, namun dalam praktik hukum positif Indonesia masih ditemukan kesenjangan antara kepastian hukum dan kepenuhan rasa keadilan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya krisis ontologi keadilan yang ditandai oleh dominasi pendekatan positivistik yang menempatkan hukum sebatas norma formal tanpa mempertimbangkan dimensi moral dan sosial secara memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat keadilan dalam hukum positif Indonesia melalui hubungan diakronis antara keadilan distributif dan keadilan substansif, serta merumuskan rekonstruksi konsep keadilan yang lebih sesuai dengan tujuan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis melalui studi kepustakaan terhadap berbagai teori keadilan dan filsafat hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan distributif berperan dan menjamin distributif hak, kewajiban, dan sumber daya secara proporsional, sedangkan keadilan substansif menekankan terpercayanya keadilan yang nyata sesuai kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat. Keduanya tidak dapat dipertentangkan, melainkan harus diintegrasikan sebagai landasan pembukaan dan penegakan hukum. Rekonstruksi ontologi keadilan diperlukan agar hukum positif Indonesia tidak hanya berorientasi pada legislasi formal, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan yang humanis, kontekstual, dan berorientasi pada permasalahan masyarakat. Kata kunci ontologi keadilan hukum positif Indonesia: keadilan distributif, keadilan substansif, rekonstruksi hukum. Pendahuluan. Latar belakang. Hukum pada hakikatnya merupakan instrumen normatif yang dibentuk untuk mengatur kehidupan sosial manusia agar tercapai keteraturan, pastinya, dan keadilan. Dalam perspektif ideal, hukum tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan aturan yang bersifat memaksa, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun demikian, dalam praktik hukum positif di Indonesia terjadi kecenderungan yang kuat bahwa hukum lebih paham secara formalistik sebagai seperangkat norma tertulis yang harus dipatuhi tanpa melihat konteks sosial dan nilai kemanusiaan yang melingkupinya. Kecenderungan tersebut menyebabkan terjadinya reduksi makna keadilan, di mana keadilan tidak lagi dipahami sebagai nilai substansif yang hidup, melainkan sekadar hasil dari penerapan produsen hukum yang sah secara formal. Akibatnya, suatu putusan atau kebijakan hukum dapat dianggap benar secara yuridis, tetapi belum tentu mencerminkan keadilan secara sosial dan moral yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya jarak yang signifikan antara legitimitas formal dan keadilan substansif. Dalam kerangka filsafat hukum, fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari dominasi paradigma positif hukum yang memandang hukum sebagai sistem norma dan otonom, tertutup dan terpisah dari pertimbangan moral. Hukum dalam perspektif ini hanya diukur dari aspek validasi formal, yakni apakah suatu aturan dibuat oleh lembaga yang berwenang dan sesuai prosedur yang berlaku. Meskipun pendekatan ini memberikan jaminan kepastian hukum, namun dalam banyak kasus justru mengabaikan dimensi keadilan yang lebih luas dan kontekstual. Di sisi lain, perkembangan teori keadilan menunjukkan bahwa konsep keadilan tidak bersifat tunggal, melainkan memiliki dimensi yang saling melengkapi. Keadilan distributif menekan pada pembagian hak, kewajiban, dan sumber daya secara proporsional berdasarkan kondisi, konstruksi, atau kebutuhan masing-masing individu. Sementara itu, keadilan substansif lebih menimbulkan pada hasil akhir yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan dalam kehidupan nyata, bukan sekadar kesesuaian dalam proses hukum. Ketegangan antara kedua konsep tersebut menimbulkan problem ontologis dalam hukum, yakni ketidakjelasan mengenai hakikat keadilan itu sendiri dalam sistem hukum positif. Hukum di satu sisi dituntut untuk memberikan kepastian, tetapi di sisi lain juga harus menghadirkan keadilan yang hidup dalam realitas sosial. Ketidakseimbangan dalam memahami dua dimensi ini berpotensi melahirkan krisis keadilan yang sistematik dalam praktik hukum di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Yahya. Dengan ini saya akan membaca bagian dari urgensi penelitian, rumusan masalah, dan tujuan masalah.
Urgensi penelitian ini muncul dari kenyataan empiris bahwa masih banyak praktik penegakan hukum di Indonesia yang menuai kritik karena dianggap tidak mencerminkan keadilan substantif. Berbagai putusan pengadilan, kebijakan publik, hingga regulasi sektor seringkali dipandang sah secara hukum, namun tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat yang terdampak secara langsung. Kondisi ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan terhadap sistem hukum yang terlalu berorientasi pada legalitas formal. Selain itu, dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat kepastian normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut secara filosofis menuntut adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, sehingga hukum tidak terjebak pada formalitas yang kaku. Lebih jauh, ketidakseimbangan antara aspek distributif dan substantif dalam hukum menunjukkan perlunya rekonstruksi konseptual terhadap ontologi keadilan itu sendiri. Tanpa adanya pemahaman filosofis yang lebih mendalam, hukum beresiko menjadi instrumen administratif semata yang kehilangan orientasi etik dan sosialnya. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga filosofis untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Penelitian ini menjadi penting karena berupaya menawarkan perspektif rekonstruktif terhadap konsep keadilan dalam hukum positif Indonesia, khususnya melalui dialektika antara keadilan distributif dan keadilan substantif. Dengan demikian, hukum diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai sistem aturan, tetapi juga sebagai sarana yang benar-benar menghadirkan keadilan yang bermakna bagi masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini berangkat dari adanya ketidakjelasan konseptual mengenai hakikat keadilan dalam hukum positif Indonesia, khususnya ketika hukum dihadapkan pada ketegangan antara aspek formalistik dan tuntutan keadilan substantif. Dalam praktiknya, hukum tidak selalu mampu memberikan jawaban yang selaras antara kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga menimbulkan persoalan mendasar dalam tataran ontologis hukum. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus kajian. Pertama, bagaimana krisis ontologi keadilan dapat terjadi dalam sistem hukum positif Indonesia yang cenderung menekankan legalitas formal dibandingkan nilai keadilan substantif. Kedua, bagaimana hubungan dialektis antara keadilan distributif dan keadilan substantif dalam membentuk pemahaman keadilan yang utuh dalam hukum. Ketiga, bagaimana konsep keadilan dapat direkonstruksi secara filosofis agar hukum tidak hanya berhenti pada aspek prosedural, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan yang bermakna secara sosial dan kemanusiaan. Rumusan masalah ini penting karena menyangkut dasar berpikir dalam filsafat hukum, yaitu mengenai apa sebenarnya dimaksud dengan adil dalam konteks hukum positif dan apakah keadilan tersebut telah benar-benar tercapai melalui mekanisme hukum yang ada saat ini. Tujuan penelitian adalah untuk memberikan analisis filosofis terhadap problematika keadilan dalam hukum positif Indonesia melalui pendekatan ontologis yang menitik beratkan pada hubungan antara keadilan distributif dan keadilan substantif. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan yang ada, tetapi juga untuk menawarkan pemahaman konseptual yang lebih komprehensif mengenai hakikat keadilan dalam hukum. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengidentifikasi dan menganalisis bentuk krisis ontologi keadilan yang terjadi dalam praktik hukum positif di Indonesia yang cenderung berorientasi pada legalitas formal. Kedua, mengkaji hubungan dialektis antara keadilan distributif yang berfokus pada pembagian proporsional dan keadilan substantif yang berorientasi pada hasil keadilan yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, merumuskan gagasan rekonstruksi konsep keadilan dalam hukum agar lebih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, serta karakter hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah filsafat hukum, serta memberikan perspektif kritis terhadap praktik penegakan hukum yang selama ini masih didominasi oleh pendekatan positivistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wajan Putra Firmananda. Saya akan membacakan bagian kerangka teoritis. Kerangka teoritis. Yang pertama, ontologi hukum dan hakikat keadilan.
Ontologi hukum membahas hakikat dasar dari keberadaan hukum itu sendiri, yaitu apa yang menjadikan suatu sistem dapat disebut sebagai hukum yang sah dan bermakna. Dalam perspektif filsafat hukum, pertanyaan ontologis tidak hanya berhenti pada aspek normatif berupa isi aturan, tapi juga menyentuh dimensi lebih dalam mengenai apa hakikat keadilan yang ingin diwujudkan oleh hukum. Bersumber dari jurnal Keadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Alam, Dialektika Teori dan Implementasinya dalam Praktek Hukum Indonesia, yang diterbitkan oleh Darul Huda melalui OJS Darul Huda pada tahun 2025. Selanjutnya, keadilan dalam konteks ini tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan memiliki dimensi yang kompleks antara aspek normatif, moral, dan sosial. Ketika hukum hanya dipahami sebagai kumpulan aturan formal, maka dimensi ontologisnya menjadi sempit dan berpotensi mengabaikan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, ontologi keadilan menuntut adanya keseimbangan antara hukum sebagai sistem norma dan hukum sebagai sarana pencapaian nilai kemanusiaan. Selanjutnya, teori positivisme hukum. Positivisme hukum merupakan aliran yang memandang hukum sebagai sistem norma yang harus dipisahkan dari moralitas. Dalam perspektif ini, validasi hukum ditentukan oleh aspek formal, yaitu apakah suatu aturan dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan melalui prosedur yang sah, bukan berdasarkan apakah aturan tersebut adil secara moral. Hans Kelsen melalui Pure Theory of Law menegaskan bahwa hukum harus dipisahkan dari unsur-unsur non-yuridis seperti moral, politik, dan sosiologi agar tetap bersifat ilmiah dan objektif. Sementara itu, menurut John Austin, memandang hukum sebagai perintah dari penguasa yang berdaulat yang disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya. Konsekuensinya, hukum dalam perspektif positivisme lebih menekankan kepastian dan keteraturan dibandingkan substansi keadilan. Dalam praktiknya, pendekatan ini sering dikritik karena dapat menghasilkan hukum yang sah secara formal tetapi tidak selalu adil secara substantif. Bersumber dari artikel Keadilan sebagai Landasan Filsafat dalam Penegakan Hukum di Indonesia yang ditulis oleh Jumala Rahmaida, Sahnas Syakila, Eni Mirva, Henry Aldino pada tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Alda. Dengan ini saya membaca bagian dari teori hukum alam dan keadilan distributif. Teori hukum alam berbeda dengan positivisme. Hukum alam berangkat dari asumsi bahwa hukum harus selalu selaras dengan nilai-nilai moral universal yang melekat pada konteks manusia. Dalam pandangan ini, suatu hukum tidak dapat disebut adil apabila bertentangan dengan prinsip moral dasar, meskipun secara formal telah sah. Thomas Aquinas dan Lon pernah menegaskan bahwa hukum memiliki dimensi moral integral yang tidak dapat dipisahkan dari keberlakuannya. Fuller bahkan menyatakan bahwa hukum harus memenuhi inner morality of law, seperti konsistensi, keterbukaan, dan kejelasan agar dapat dikatakan sebagai hukum yang layak. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya diukur dari aspek legalitas, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai kemanusiaan dan moralitas sosial yang berlaku dalam masyarakat. Keadilan distributif. Keadilan distributif merupakan konsep keadilan yang menekankan pada pembagian hak, kewajiban, dan sumber daya secara proporsional berdasarkan kontribusi, kebutuhan, dan posisi individu dalam masyarakat. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan tidak selalu berkesamaan absolut, melainkan kesesuaian proporsional sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Dalam perkembangan modern, John Rawls memperkuat konsep ini melalui teori justice of as fairness yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat bagi kelompok yang paling tidak beruntung. Dengan demikian, keadilan distributif berfungsi sebagai mekanisme untuk menciptakan keseimbangan dalam struktur sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Afifah.
Kali ini saya menjelaskan pada bagian keadilan substantif dan dialektika keadilan distributif dan substantif. Keadilan substantif merujuk pada konsep keadilan yang berorientasi pada hasil akhir yang dirasakan adil oleh masyarakat, bukan hanya pada kesesuaian prosedural. Dalam konteks ini, hukum itu tidak hanya dilihat dari prosesnya, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan sosial. Satjipto Raharjo melalui gagasan hukum progresif menekankan bahwa hukum itu harus berpihak pada manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk tidak hanya terpaku pada teks hukum, tetapi juga menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan substantif merupakan koreksi terhadap kelemahan hukum formalistik yang sering gagal menjawab kebutuhan keadilan sosial secara nyata. Masuk di penjelasan dialektika keadilan distributif dan substantif. Hubungan antara keadilan distributif dan keadilan substantif bersifat dialektis, bukan saling meniadakan. Keadilan distributif malah memberikan kerangka struktural dalam pembagian hak dan kewajiban. Sedangkan keadilan substantif memberikan orientasi nilai terhadap hasil akhir yang diharapkan. Ketika kedua konsep ini tidak berjalan seimbang, maka akan muncul ketimpangan dalam sistem hukum, di mana hukum menjadi terlalu formalistik atau sebaliknya terlalu subjektif. Oleh karena itu, integrasi keduanya menjadi penting dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil secara sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Apipi. Saya akan membacakan metode penelitian. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur hukum. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berada pada ranah konseptual dan filosofis mengenai hakikat keadilan dalam hukum positif Indonesia. Secara epistemologis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai konsep utama dalam filsafat hukum, seperti keadilan distributif dan keadilan substantif. Sedangkan pendekatan filosofis digunakan untuk menggali makna ontologis dari keadilan itu sendiri dalam sistem hukum. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan sistem hukum Indonesia. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas teori-teori hukum, khususnya terkait positivisme hukum, hukum alam, serta teori keadilan dari para ahli seperti Aristoteles, John Wells, Hans Kelsen, Lon Fowler, dan Satjipto Raharjo. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi perpustakaan dengan menelaah berbagai literasi relevan dan objek kajian. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menginterpretasikan dan menghubungkan berbagai konsep hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai krisis ontologi keadilan dalam hukum positif Indonesia. Dengan metode tersebut, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena hukum, tetapi juga memberikan analisis krisis terhadap struktur pemikiran hukum yang mendasari praktik hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks dialektika antara keadilan distributif dan keadilan substantif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Bukhari. Kali ini saya akan menjelaskan
Krisis ontologi. Krisis ontologi adalah keadaan ketika seseorang atau suatu tradisi pemikiran mempertanyakan secara mendasar hakikat keberadaan, being, realitas, atau apa yang benar-benar ada. Krisis ini muncul ketika asumsi-asumsi lama tentang realitas tidak lagi terasa memadai atau dapat dipertahankan. Dalam filsafat, ontologi adalah cabang yang membahas pertanyaan seperti apa yang benar-benar ada, apa hakikat manusia, apakah realitas hanya bersifat fisik, atau juga mencakup hal-hal non-fisik seperti kesadaran, nilai, atau jiwa. Bagaimana kita membedakan antara penampakan dan kenyataan? Krisis ontologi terjadi ketika jawaban-jawaban yang sebelumnya dianggap pasti menjadi dipertanyakan. Contoh krisis ontologi, pada tingkat individu, seseorang mengalami peristiwa besar, misalnya kehilangan orang terdekat, atau mengalami pengalaman spiritual, lalu mulai bertanya, apakah hidup ini benar-benar memiliki makna, siapa saya sebenarnya, dan apakah dunia ini nyata seperti yang saya pahami. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekedar krisis identitas, tetapi juga menyangkut hakikat keberadaan. Dalam ilmu pengetahuan, pengembangan mekanika kuantum mengguncang pandangan klasik tentang realitas. Misalnya, konsep bahwa partikel dapat berada dalam keadaan superposisi sebelum diukur memunculkan pertanyaan ontologis. Apakah objek memiliki sifat yang pasti sebelum diamati? Dalam masyarakat modern, kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, realitas virtual, dan dunia digital memunculkan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan nyata? Apakah identitas digital merupakan bagian dari diri seseorang? Jika AI dapat berpikir atau tampak sadar, apakah ia memiliki status ontologis yang sama dengan manusia? Penyebab krisis ontologi beberapa faktor yang sering memicunya. Perubahan paradigma ilmu pengetahuan, perubahan budaya dan agama, kemajuan teknologi, pengalaman hidup yang mengguncang, pertemuan dengan berbagai pandangan dunia yang saling bertentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Azahra. Saya akan menyampaikan B. Dominasi positivisme hukum dan reduksi makna keadilan. Dominasi positivisme hukum dalam sistem hukum modern merupakan faktor dominan yang memperkuat terjadinya krisis ontologi keadilan dalam perspektif positivisme. Hukum dipandang sebagai sistem norma yang berlaku karena dibuat oleh otoritas yang sah dan dijalankan melalui prosedur yang benar, tanpa mempertimbangkan aspek moralitas di dalamnya. Awaluddin dan Hazairin 2026. Hans Kelsen melalui teori hukum murninya menegaskan bahwa hukum harus dipisahkan dari unsur moral agar tetap objektif dan ilmiah. Namun dalam praktiknya, pemisahan ini justru menimbulkan konsekuensi berupa hilangnya dimensi etis. Dalam hukum, hukum menjadi sah secara formal, tetapi tidak selalu memiliki legitimasi moral di mata masyarakat. Selain itu, pandangan John Austin yang memandang hukum sebagai perintah penguasa yang disertai sanksi memperkuat karakter legalistik dari hukum positif. Dalam kerangka ini, hukum lebih dipahami sebagai alat kontrol yang menuntut kepatuhan, bukan sebagai sarana untuk mencapai keadilan substansif. Akibatnya, hukum cenderung bekerja secara mekanis dan kurang responsif terhadap konteks sosial yang berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ade Fadilah Hasibuan. Kali ini saya akan menjelaskan pada bagian dialektika keadilan distributif dan keadilan substantif. Keadilan distributif dan keadilan substantif merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam membangun pemahaman keadilan yang utuh dalam hukum. Keadilan distributif menekankan pada pembagian hak, kewajiban, dan sumber daya secara proporsional berdasarkan kontribusi, kebutuhan, serta posisi sosial individu dalam masyarakat. Sementara itu, keadilan substantif lebih berfokus pada hasil dari penerapan hukum, yaitu apakah suatu kebijakan atau putusan benar-benar mencerminkan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.
Dalam banyak kasus, suatu sistem hukum dapat dianggap telah memenuhi prinsip distributif, tetapi tetap gagal menghadirkan keadilan substantif karena tidak sesuai dengan konteks sosial yang nyata. Oleh karena itu, kedua konsep ini tidak dapat diposisikan secara terpisah, melainkan harus dipahami dalam hubungan diaktif atau dialektis. Keadilan distributif menyediakan struktur normatif dalam pembagian, sedangkan keadilan substantif memberikan koreksi nilai agar hukum tidak hanya benar secara formal, tetapi juga secara adil, secara sosial dan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Adiba. Saya akan membacakan bagian kegagalan implementasi keadilan dalam praktik hukum Indonesia. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia masih terlihat dominasi penegakan formalistik yang menyebabkan hukum lebih berorientasi pada prosedur daripada substansi keadilan. Banyak kasus menunjukkan bahwa putusan pengadilan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, namun tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang terdampak langsung. Hal ini diperparah oleh peran aparat penegak hukum yang seringkali hanya bertindak sebagai pelaksana norma tanpa ruang interpretasi yang cukup untuk mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Dalam kondisi seperti ini, hakim cenderung diposisikan sebagai corong undang-undang, bukan sebagai pencari keadilan yang aktif. Akibatnya, hukum keadilan fleksibilitasnya dalam merespon realitas sosial yang kompleks. Ketika hukum hanya beroperasi dalam kerangka formal, maka potensi ketidakadilan substantif menjadi semakin besar, terutama dalam kasus-kasus yang membutuhkan pendekatan kontekstual dan humanistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Wulandari. Saya akan membacakan bagian materi rekonstruksi ontologi keadilan dalam hukum positif Indonesia. Rekonstruksi ontologi keadilan merupakan upaya konseptual untuk mengembalikan hukum pada hakikatnya sebagai instrumen keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Rekonstruksi ini tidak menolak keberadaan hukum positif, melainkan upaya mengintegrasikannya dengan dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan. Dalam kerangka ini, hukum harus dipahami sebagai sistem yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada pencapaian keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara aspek prosedural dan aspek substansial dalam setiap proses pembentukan maupun penegakan hukum. Integrasi antara keadilan distributif dan keadilan substantif menjadi fondasi utama dalam rekonstruksi ini. Keadilan distributif memberikan kerangka struktural dalam pembagian hak dan kewajiban, sedangkan keadilan substantif memberikan arah etis agar hukum tidak kehilangan orientasi kemanusiaannya. Dengan demikian, hukum diterapkan tidak hanya menjadi sistem norma yang kaku, tetapi juga menjadi instrumen yang lebih humanis, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Indra Fadilah. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar dalam aspek ontologi keadilan. Hukum dalam praktiknya cenderung dipahami sebagai sistem norma formal yang menekan kepastian dalam melalui kepahaman terhadap prosedur dan aturan tertulis. Kondisi ini menyebabkan terjadinya reduksi makna keadilan, di mana keadilan tidak lagi dipahami sebagai nilai substantif yang hidup dalam masyarakat, melainkan hanya sebagai konsekuensi dari penerapan hukum secara formal. Krisis ontologi keadilan tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan dalam cara pandang terhadap hukum, khususnya antara aspek legalitas formal dan nilai keadilan substantif. Dominasi paradigma positivisme hukum semakin memperkuat
kecenderungannya tersebut. Nah, hukum diposisikan sebagai sistem yang otonom dan terpisah dari dimensi moralitas. Akibatnya, hukum seringkali kehilangan sensitivitas terhadap kondisi sosial yang berkembang di masyarakat. Di sisi lain, keadilan distributif dan keadilan substantif merupakan dua konsep yang saling melengkapi dalam membangun pemahaman keadilan yang utuh. Keadilan distributif memberikan dasar struktural dalam pembagian hak dan kewajiban secara proporsional. Sedangkan keadilan substantif memberikan orientasi nilai agar hukum tidak hanya benar secara prosedural, tetapi juga adil secara sosial. Namun dalam praktik hukum positif di Indonesia, kedua konsep ini belum terintegrasi secara opsional. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi ontologi keadilan dalam hukum positif Indonesia agar hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian formal, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan yang lebih substantif, humanis, dan kontekstual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.